Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus melakukan pembenahan terkait pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan. Saat ini pelayanan kependudukan juga sudah dilakukan dengan mudah dan tidak perlu ribet. Pemkot Bekasi melalui Disdukcapil sudah melakukan beberapa terobosan dan juga inovasi. Lalu bagaimanakah pelayanan itu dan apa saja pelayanan kependudukan bagi warga Kota Bekasi yang saat ini juga sudah semakin mudah? Kita sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Bapak Dr. Taufik Rahmat Hidayat, APMSI, yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kabar sehat ya Pak Taufik ya? Alhamdulillah, kita semua semoga diberikan senantiasa kesehatan dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab. Baik. Pak Taufik memang sedianya akan hadir di Radio Dakta langsung, tapi memang terkait dengan kesibukan di kantor ya Pak ya, kita berbincang melalui aplikasi Zoom ini. Pak Taufik, ya. Pembenahan memang sudah dilakukan dan juga terus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Sebelum kita bahas mengenai pelayanan publik yang ada di Disdukcapil, saya ingin sedikit mengetahui Pak terkait dengan apresiasi dari berbagai instansi terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan. Mungkin Pak Taufik bisa menjelaskan apresiasi dan juga prestasi apa saja terkait dengan pelayanan dan juga inovasi dari Disdukcapil. Baik, terima kasih rekan Dakta sekalian. Tentunya kami Disdukcapil Kota Bekasi sejak saya didapuk menjadi kepala dinas di tahun 2019 diberikan kepercayaan oleh pimpinan terus melakukan berbagai upaya perubahan. Dalam hal ini perubahan-perubahan yang kami lakukan itu terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama kami memperbaiki infrastruktur, baik itu jaringan, sarana prasarana, kemudian juga sarana pelayanan. Kemudian juga yang kedua tahapannya adalah perbaikan standar operasional prosedur. Mekanisme pelayanan kami lakukan perubahan, evaluasi, dan lain sebagainya. Yeah. Dan yang terakhir juga terkait dengan SDM. Kami lakukan juga perubahan-perubahan terkait itu. Nah, langkah-langkah itu di tahun 2019 ketika saya masuk, Disdukcapil itu standar pelayanan publiknya masih mendapatkan nilai C. Cukup dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Setelah 1 tahun dilakukan perubahan, di 2020 kita bisa mendapatkan nilai meningkat menjadi B, walaupun masih minus, B minus pada saat itu. Nah, kemudian di tahun 2021 kemarin, kita berupaya terus melakukan perubahan-perubahan, baik tadi dari tahapan sarana prasarana, jaringan, pelayanan, kemudian standar operasional prosedurnya, mekanisme pelayanan, termasuk juga standar sumber daya manusianya. Makanya kita juga sudah di tahun 2021 sudah mencapai nilai pelayanan publik kita di Kemenpan RB itu A-, A-, dan itu tinggal 1 tahap lagi menjadi pelayanan prima atau yang A. Nah, itu mungkin nanti bisa setaraf dengan DPM PTSP yang sudah mendapatkan A terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait dengan aplikasi layanan. Tentunya kita juga sadar bahwa aplikasi e-open yang kami miliki, elektronik online pelayanan kependudukan, merupakan aplikasi yang masih terus membutuhkan improvement. Tidak bisa sekedar berhenti di sini karena kita juga harus menyesuaikan dengan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat itu sendiri. Yang saat ini perlu diketahui bahwa layanan Adminduk ini sudah terpusat. Jadi servernya sudah nasional. Aplikasinya memang sudah terpusat sejak dulu, tetapi servernya di 2021 itu masih terdistribusi di masing-masing dinas. Nah, saat ini kita semua sudah terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga ini akan berpengaruh terhadap layanan online yang kami miliki. Sehingga juga dalam prosesnya e-open ini, alhamdulillah di 2021 mendapatkan sebagai top 15 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB untuk kategori replikasi.
Itu mungkin yang itu. Dan termasuk juga kami di awal tahun mendapatkan apresiasi pemerintah kota pada saat itu untuk mewakili pemerintah kota dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik di Ombudsman Republik Indonesia. Itu ada DPM PTSP, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, kemudian Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kami mendapatkan top 4 besar di nasional mendapatkan penghargaan terhadap kepatuhan pelayanan publik di Ombudsman Republik Indonesia. Artinya secara bersama-sama kolektif kita juga melakukan perubahan ini untuk pemerintah Kota Bekasi. Demikian, Mas. Baik, artinya memang perubahan dan juga inovasi ini juga memberikan kemudahan dan juga ini tingkat pelayanannya juga sudah semakin baik ya Pak ya. Mudah-mudahan juga pelayanan prima juga nantinya akan didapatkan oleh Disdukcapil. Bapak Taufik juga tadi menyebutkan bahwasanya ada aplikasi yang bernama e-Open ini. Ini juga salah satu aplikasi yang menjadi keunggulan dari Disdukcapil untuk administrasi kependudukan. Mungkin Pak Taufik bisa menjelaskan Pak aplikasi e-Open ini Pak? Baik, rekan dakta sekalian, warga masyarakat Kota Bekasi yang sama-sama kita banggakan, kota Bekasi adalah kota yang heterogen. Kota dengan berbagai lapisan masyarakat, dari mulai struktur tertinggi sampai struktur terendah. Kemudian juga ada penduduk dengan kategori usia yang beragam. Kita pahami 70% lebih penduduk di kita ini adalah generasi X, Y, dan milenial. Yeah. Nah, sementara ada 20% lebih itu yang masuk di generasi baby boomer dan pre-baby boomer, artinya yang sudah usia di atas 60 tahun lebih. Nah, untuk memberikan itu, keniscayaan, yang namanya aplikasi itu sudah menjadi keniscayaan bagi kehidupan warga masyarakat, khususnya di daerah-daerah perkotaan, dengan berbagai banyak jenis lapisan masyarakat, itu menjadi keniscayaan. Nah, oleh karena itu, sejak 2019 kami mencoba mengembangkan dulu aplikasi Dukcapil itu namanya Simpaduk. Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang digagas oleh pendahulu saya. Nah, di 2019 karena kami nilai perlu melakukan evaluasi dan juga improvement, pada saat itu kami melakukan sebuah studi tiru dari beberapa kabupaten kota yang melakukan layanan online dan berhasil secara nasional. Oleh karena itu, di 2020 kami memutuskan merubah Simpaduk menjadi aplikasi elektronik online pelayanan kependudukan yang berfokus kepada peningkatan layanan online. Jadi e-Open itu adalah satu-satunya registrasi umum bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar kependudukan. Layanan dasar itu ada 7. Ada KTP elektronik, ada kartu identitas anak, ada akte kelahiran, ada akte kematian, dan ada surat keterangan pindah dan datang warga negara. Jadi inilah yang menjadi layanan dasar yang kami layani secara online. Dari 24 jenis layanan Dukcapil. Nah, 24 jenis layanan ini masih banyak yang sisanya yang belum bisa kami online kan, tetapi kami lakukan secara offline di titik-titik layanan yang ada, baik itu di kecamatan maupun di Dinas Kependudukan. Demikian, Mas. Baik. Kalau untuk caranya sendiri bagaimana Pak masyarakat untuk memanfaatkan layanan e-Open ini Pak? Nah, baik. Warga masyarakat pertama, ini tidak berhenti saya terus mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kependudukan, tolong cari informasi yang sejelas-jelasnya terlebih dahulu melalui berbagai kanal media sosial kami. Kami memiliki kanal media sosial, di Instagram kami memiliki, kemudian di Facebook kami memiliki, di Twitter kami memiliki, termasuk juga website kami di disdukcapil.bekasikota.go.id. Pahami dulu mekanismenya, pahami dulu langkah-langkahnya, sehingga warga tidak salah dalam langkah mendapatkan layanan. Seringkali sekarang terjadi warga ini bilang e-Open nggak bisa. Ternyata begitu kita klarifikasi, yang dimohonkannya memang tidak ada di e-Open. Tetapi yang bersangkutan memang harus datang pribadi ke dinas atau ke kantor kecamatan atau ke mau pelayanan publik. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi juga di satu sisi,
kadang-kadang informasi yang dicari oleh masyarakat itu malah mencari informasi melalui kanal media sosial yang saling bersahutan. Akhirnya juga menjadi berita bias. Nah, akhirnya saling memberikan informasi yang sesungguhnya tidak memberikan pencerahan. Oleh karena itu kami betul-betul mengingatkan, pertama sebelum masuk ke e-open itu pahami dulu bagaimana langkah-langkah melakukan pelayanan kependudukan, syarat ketentuan yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan e-open itu sendiri sangat mudah, masuk di aplikasi Play Store, kemudian nanti download e-open Kota Bekasi. Selanjutnya nanti penduduk yang sudah menjadi warga Kota Bekasi tinggal mendaftarkan email, nomor KK, NIK, dan nomor handphone untuk mendapatkan user dan password untuk login. Nah, ketika login itulah nanti akses untuk mendapatkan layanan KTP, KIA, akte lahir, akte kematian, surat pindah itu bisa didapatkan. Ya. Jadi langkahnya tidak seperti sesulit yang digambarkan. Memang kita juga seringkali terjadi gangguan-gangguan teknis yang mungkin terjadi dalam aplikasi ini. Tapi tadi perlu saya jelaskan juga secara statistik. Secara statistik, e-open itu diakses dari jumlah 770.000 kurang lebih kepala keluarga di Kota Bekasi. E-open sudah diakses oleh kurang lebih 300.000. Yeah. Artinya sudah mencapai hampir 50% dari jumlah kepala keluarga sudah mengakses e-open. Nah, sedangkan jumlah layanan sendiri yang diberikan melalui e-open itu sudah mencapai 200.000 lebih layanan yang kami berikan melalui aplikasi tersebut. Sehingga kalau misalnya server itu terjadi gangguan, kami memang membutuhkan dalam satu hari itu kurang lebih 4 kali restart untuk SAM di server agar layanan tersebut bisa terus diakses oleh masyarakat. Karena hitnya luar biasa memang kalau kita hitung per harinya. Nah, kemudian setelah masuk di e-open itu, warga juga kami perlu sampaikan bahwa e-open itu terukur memiliki status sampai di mana layanannya. Ketika warga menginput kebutuhannya, kemudian nanti mensubmit kebutuhan tersebut progresnya, nanti tinggal dilihat di status. Di kolom status itu nanti kelihatan proses, kemudian nanti verifikasi, kemudian nanti ditolak atau diterima. Ketika ditolak, kami sambungkan langsung warga itu bisa menghubungi WhatsApp Center di masing-masing titik layanan. Misalnya kalau layanannya diajukan di Bekasi Timur, maka nanti langsung terhubung dengan WhatsApp, nomor telepon silahkan dihubungi langsung dengan operator yang ada di sana untuk menjelaskan kekurangan-kekurangannya. Nah, adapun kalau memang dalam proses sudah dan diselesaikan di situ oleh petugas diverifikasi, maka saya tegaskan di sini layanan kependudukan hanya 1 hari untuk di Kota Bekasi setelah seluruh berkas dinyatakan selesai dan terinput di dalam aplikasi milik Kemendagri. Jadi kalau bicara ada yang bilang seminggu, kemungkinan besar dalam waktu seminggu itu ada data-data yang kurang, ada verifikasi yang belum selesai, yang memang harus diperbaiki. Tetapi kalau memang setelah dinyatakan selesai dalam aplikasi dan memang itu menjadi sudah diinput di dalam aplikasi, maka proses itu hanya 1 hari. Jadi warga itu tidak perlu lagi menunggu berhari-hari. Dan perlu kami sampaikan, dari e-open itu, dari seluruh layanan tadi yang 7 itu, hanya 2 yang perlu warga memilih tanggal dan memilih tempat pengambilan. Hanya untuk KTPL dan kartu identitas anak. Sisanya itu semua bisa diterima secara online melalui email. Nah, oleh karena itu juga saya mengingatkan, emailnya jangan berganti-ganti. Dan jangan salah nginput email. Kadang-kala ada yang protes, kok emailnya nggak datang. Ternyata dia login dengan email yang lain, dia mengirimkan di dalam permohonan emailnya yang berbeda dengan email usernya. Nah, ini yang akan menjadi kesulitan-kesulitan. Jadi itu mungkin gambaran umum terkait dengan e-open ini. Baik. Pak Taufik, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda rekan Dakta yang ingin bertanya terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bekasi ataupun juga memiliki keluhan mengenai administrasi kependudukan, bisa berbagi pertanyaan bersama kami melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas, bijak dan cerdas.
Data Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Data, Anda masih mendengarkan perbincangan kami talk show bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Masih membahas mengenai pengurusan dokumen kependudukan yang saat ini juga sudah semakin mudah. Masih bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Bapak Dr. Taufik Rahmat Hidayat, APMSI. Anda rekan Data yang memiliki keluhan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan ataupun juga ingin bertanya mengenai pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Bekasi, Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Tadi Pak Taufik juga menyebutkan bahwasannya sudah ada aplikasi e-Open, Anda bisa download di Play Store ataupun juga di App Store. Di mana App Store belum ada, Mas. App Store belum ada ya, Pak ya? Hanya di belum. Play Store saja ya? Baik. Ya, hanya Play Store. Kemudian juga kepengurusannya ini juga bisa dilakukan selama 1 hari ya, Pak ya? Ya. Dan juga pelayanannya 1 hari setelah dinyatakan verifikasi lengkap dan diproses. Ada 7 pelayanan kependudukan ya, Pak Taufik. Nah, apabila masyarakat Kota Bekasi ini mengalami kendala, Pak, dalam melaksanakan ataupun juga mengurus berkas administrasi kependudukannya di e-Open, bagaimana langkah dari Disduk Capil sendiri, Pak? Nah, baik. Di sini juga perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat Kota Bekasi, apabila mendapatkan keluhan terhadap pelayanan dan juga memang mendapatkan kendala yang mungkin bersifat teknis maupun bersifat khusus, itu kami mohon seluruh warga masyarakat memanfaatkan akses WhatsApp Center yang kami miliki di 0811 8355 599. Itu WhatsApp Center untuk masyarakat bisa menyampaikan berbagai keluhan kendala terkait dengan pelayanan Admindu. Kami akan respon oleh tim unit reaksi cepat yang sudah melakukan penanganan dan tidak melebihi dari 1 kali 24 jam. Harus sudah dijawab dan harus sudah bisa mendapatkan solusi. Nah, kemudian yang kedua, apabila memang sudah di dalam aplikasi e-Open itu sendiri, sudah masuk. Nah, di dalam e-Open, kami ada yang namanya duduk mesra atau pengaduan Dukcapil melayani masyarakat. Nah, duduk mesra ini, itu untuk pertanyaan yang bersifat lebih teknis lagi terkait dengan pelayanan di bidang mana yang bersangkutan mendapatkan keluhan. Misalnya di sana ada 2, karena di sana ada 2 kanal. Ada 2 kanal pengaduan, yang satu melalui pendaftaran penduduk, yang satu melalui pencatatan sipil. Nah, dari jumlah layanan yang kami lakukan di e-Open 7 layanan tadi, yang menyangkut dengan KTP elektronik, kartu identitas anak, surat pindah, kartu keluarga, ya, itu bisa masuk ke pendaftaran penduduk. Nah, kalau yang akte kelahiran dan akte kematian bisa masuk ke pencatatan sipil. Silahkan juga disampaikan di sana untuk konsultasi secara teknis. Misalnya ada kendala, saya ada kesulitan untuk mengakses atau kesulitan untuk menginput dan lain sebagainya, silahkan disampaikan di sana. Jadi kami membuka, sangat terbuka kami. Dan untuk WhatsApp Center dan juga duduk mesra, itu warga bisa menyampaikan berbagai keluhan tanpa harus khawatir itu tidak ditangani. Jadi kami pastikan 1 kali 24 jam itu sudah akan ada penanganan dari tim URC kami. Nah, adapun bagi warga yang memasukkan informasi atau keluhan dan kendala melalui aplikasi medsos, baik itu Instagram DM, kemudian Twitter DM, kami juga pastikan akan mendapatkan respon yang sama. Akan tetapi memang lebih cepat lagi apabila memang disampaikan melalui WhatsApp Center kami, karena yang terkendali selama ini adalah WhatsApp-nya. Kalau yang di Instagram dan Twitter itu pasti kami respon, tetapi kami responnya akan melalui langkah yang selanjutnya lagi. Jadi berbeda penanganannya, tetapi delay-nya tidak berbeda. Artinya tetap di 1 kali 24 jam kita sudah tangani. Itu yang paling penting. Termasuk juga kami sudah men-share apabila ada misalnya contoh di dalam aplikasi e-Open warga itu ditolak. Ditolak itu nanti pasti ada nomor handphone, nomor WA. Itu nomor WA titik layanan yang bisa diakses. Nah, banyak keluhan memang WA titik layanan ini ternyata aktifnya delay. Nah, ketika aktifnya delay itu
langsung hubungi ke WA center yang kami miliki yang di 081183555599 itu, supaya nanti kami langsung tindak lanjuti lagi kecamatan mana yang memang mendelay layanan. Jadi kami juga tidak main-main. Termasuk juga kalau memang ada pengaduan yang menyangkut dengan pungli lain sebagainya, kami juga sekarang sudah memiliki tim unit khusus penyidik pegawai negeri sipil. Yeah. Ada satu tim yang khusus untuk ibaratnya menangani hal-hal yang seperti itu. Dan kami juga perlu sampaikan, sudah lebih dari 5 kasus pelaporan yang sudah kami tindak lanjuti sampai dengan pembuatan sanksi, penjatuhan sanksi kepada petugas-petugas yang dianggap dibuktikan terlibat. Tetapi juga kalau memang informasinya terbukti memang tidak bisa ada keterlibatan petugas kami, ya kami juga harus mengklarifikasi dengan pihak lain. Jadi artinya saat ini kami terus membuka diri, jadi warga itu jangan ngadu di medsos, silahkan saja langsung komunikasi dengan petugas-petugas kami yang sudah kami siapkan sebagai bentuk dari wujud transparansi pelayanan kami kepada masyarakat. Seperti itu, Mas. Apalagi di setiap RW juga ada pamor ya Pak ya, yang memang ditugaskan untuk membantu warga ya Pak ya? Ya, betul. Untuk pamor itu juga membantu kami dalam menghubungkan layanan Dukcapil lebih mudah lagi di RW. Insya Allah di tahun ini kita sudah siapkan rencana ada nanti kelurahan itu sudah melakukan pelayanan admin Duk. Tetapi kebetulan di tahun 2022 ini baru bisa dilakukan di 9 kelurahan. Yeah. Nah, 9 kelurahan ini kita akan launching di bulan Agustus. Jadi nanti ada 9 kelurahan di Kota Bekasi di 9 kecamatan yang akan melakukan layanan admin Duk. Nah, jadi nanti kita perlahan tapi pasti seharusnya sampai di 2023 targetnya kita sudah bisa seperti di DKI ataupun di kota lainnya yang sudah melakukan pelayanan di kelurahan. Sehingga warga lebih mudah lagi dan lebih dekat lagi terhadap pelayanan admin Duknya. Seperti itu, Mas. Baik. Pak Taufik, terkait dengan IKTP yang memang harus ada belangkonya begitu. Bagaimana saat ini, Pak? Dan juga bagaimana caranya jika warga ingin mengganti data yang ada di IKTP. Ini juga sekaligus ditanyakan juga oleh pendengar kami yang bertanya melalui 0815 11 107 107. Ada Bapak Nimun Yudhistira di Ciketing Sumur Batu yang ingin mengganti IKTP karena KTP-nya buram. Saya harus kemana dan bagaimana ini cara menggantinya? Silakan Pak Taufik. Baik. Nah, warga Kota Bekasi, pendengar data yang bijak dan cerdas, perlu kami sampaikan bahwa untuk pelayanan KTP elektronik di Kota Bekasi, saat ini kami bagi menjadi 2 segmen layanan. Yeah. Segmen yang pertama adalah hilang dan rusak. Nah, Pak Nimun Yudhistira ini salah satunya yang rusak karena tadi sudah buram fotonya. Yeah. Untuk yang hilang dan rusak, warga bisa mengakses ada di e-open itu namanya Motekar Bersahaja. Mohon KTPL sekarang diberikan sehari jadi. Itu yang bisa ditunggu dan layanannya dilakukan di mall pelayanan atau gerai pelayanan publik yang dimiliki pemerintah Kota Bekasi. Saat ini ada di MPP BTC Bekasi Timur, GPP APG Pondok Gede, dan GPP Plaza Cibubur Jati Sampurna. Nah, di 3 tempat itulah KTP hilang dan rusak kami layani, dan itu memang kami memberlakukan sistem kuota. Satu hari itu kami siapkan 50 kuota bagi warga yang merasa kehilangan atau rusak KTP-nya, silahkan akses aplikasinya di e-open melalui Motekar Bersahaja. Nah, adapun KTP yang tadi segmen kedua adalah KTP rekam baru dan perubahan biodata. Yeah. Nah, tadi untuk rekam baru saat ini dilayani di 12 kecamatan. Jadi di seluruh kecamatan perekaman itu sudah bisa dilakukan. Ditambah lagi dengan unit-unit jemput bola yang kami berikan layanan khusus kepada mereka warga Kota Bekasi yang memiliki keterbatasan, baik itu secara kesehatan, fisik, kemudian juga usia, ya, dan termasuk juga bagi rekan-rekan warga Kota Bekasi yang memiliki ketergangguan di sisi gangguan kejiwaan maupun gangguan lain. Nah, ini kami berikan tim jemput bola. Jadi akses untuk perekaman KTP sudah kita buka di 12 kecamatan dan di tim jemput bola tadi.
Kemudian yang kedua, ada perubahan biodata. Nah, dalam biodata KTP elektronik itu menyangkut dua sisi yang berbeda. Sisi pertama adalah biometrik. Biometrik itu yang menyangkut dengan foto, tanda tangan, sidik jari. Nah, ini tiga ini kami memang saat ini masih melayani dilakukan di dinas dengan alasan memang ini untuk keamanan. Karena juga kami tidak mau nanti tiba-tiba kalau di kecamatan ada yang kecolongan data orang dirubah oleh kepentingan orang lainnya, nah ini yang berbahaya. Jadi dengan alasan kepentingan keamanan data, maka perubahan biometrik yang tadi ganti foto, ganti tanda tangan, dan juga ganti sidik jari mungkin karena kecelakaan dan lain sebagainya itu kami lakukan di dinas. Nah, adapun untuk mengganti elemen data lainnya, baik itu nama, penambahan gelar, tanggal lahir dan lain sebagainya, sepanjang bukti-bukti pendukungnya lengkap, seperti misalnya bukti pendukung itu ada akte kelahiran, ada ijazah, itu bisa dilakukan termasuk pernikahan ya, menambahkan tadinya belum menikah menjadi menikah itu bisa dilakukan cukup di kecamatan. Dan semua kami layani secara online melalui e-open. Sehingga warga itu tinggal input saja di e-open, syarat-syaratnya juga dikirim, nanti tinggal memilih tanggal. Jadi untuk layanan KTP memang ada pemilihan tanggal, untuk apa tadi? Untuk memastikan ketika warga datang memang harus sudah selesai. Ada beberapa hal terjadi ketika sudah memilih tanggal ternyata memang terkendala. Nah, kami juga perlu sampaikan, saat ini hubungan server daerah ke pusat itu juga trafficnya cukup tinggi, sehingga ada beberapa waktu yang kami membutuhkan refresh, kami membutuhkan restart di server, sehingga dalam satu hari kemungkinan besar ada terjadi di beberapa jam itu kami membutuhkan waktu 5-15 menit untuk melakukan restart secara keseluruhan terhadap jaringan dan server itu. Jadi kendala-kendala seperti itu warga biar paham, makanya tadi silahkan mengaksesnya langsung melihat di medsosnya Dukcapil, silahkan langsung menghubungi petugas URC-nya Dukcapil sehingga semua bisa kita jelaskan. Tidak seperti saat ini. Di sini juga saya mohon mungkin sekaligus mohon izin kepada Radio Adakta untuk memberikan hak jawab terhadap berita viral yang saat ini sedang menyerang sedang memviral di media ya terkait dengan pelayanan Dukcapil yang dikeluhkan oleh warga Kota Bekasi dari Kelurahan Kota Baru. Yeah. Dalam kesempatan ini pertama saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memohon maaf ya terhadap berbagai keluhan masyarakat yang saat ini mungkin terjadi dan itu memang terus kami lakukan pembenahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Kemudian yang kedua, kami juga mungkin tadi ingin mengklarifikasi bahwa setiap keluhan kami tidak akan tinggal diam. Ketika keluhan itu disampaikan, lebih cepat lagi dan lebih tepat lagi ketika disampaikan langsung kepada kanal media kami melalui WhatsApp Center sehingga tim kami langsung melakukan penanganan. Kalau sudah masuk di media sosial kan seperti tadi, menjadi viral dan lain sebagainya, dan ini juga harus kita klarifikasi. Oleh karena itu tadi kami mempersiapkan membuka diri, silahkan mau mengadukan kapan saja, kami sudah banyak ya yang kami tindak lanjuti, ratusan dari awal tahun keluhan-keluhan warga masyarakat yang langsung kami tindak lanjuti. Dan yang terakhir kami juga meminta dan mengajak kepada seluruh warga Kota Bekasi untuk mengurus sendiri. Ya, mengurus sendiri dan jangan pernah takut untuk lama karena kami pastikan kalau mengurus sendiri sesuai mekanismenya tidak ada layanan yang lama. Ya, keterlambatan itu karena biasanya mencari informasinya di kelurahan, yang di kelurahan mohon maaf mungkin ketemunya dengan warga atau dengan petugas yang oknum. Ya. Oknum mencari peluang, akhirnya udah Bu susah kalau ke dinas mah nanti biar aja saya yang bantu. Nah, yang seperti ini. Jadi nggak perlu lagi sekarang buka dulu website kita, buka dulu medsos kita, lihat mekanismenya, lihat tahapannya, datang ke tempat yang tepat. Kalau memang harus diurus di kecamatan, tinggal datang ke kecamatan. Kalau harus diurus di dinas, tinggal diurus di dinas atau datang ke MPP atau GPP sesuai dengan mekanismenya. Nah ini 3 hal ini yang saya perlu sampaikan melalui kesempatan ini. Jadi pertama kami mohon maaf dan sekaligus kami juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan, perubahan pelayanan yang semakin lebih baik lagi. Itu Pak. Baik, artinya memang pelayanan dan juga inovasi-inovasi juga terus dilakukan oleh Distrik Capil ya Pak ya,
Apabila masyarakat ingin mengetahui layanan publik, juga layanan dari Dukcapil juga tinggal cek websitenya dan juga download aplikasi e-Open. Baik, rekan Dakta dan juga Pak Taufik, kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda rekan Dakta juga masih kami undang untuk bertanya dalam perbincangan kami soal pelayanan administrasi kependudukan. Anda bisa bertanya melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Radio bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan dialog bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, masih membahas mengenai pengurusan dokumen kependudukan yang sudah semakin mudah. Masih bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Bapak Dr. Taufik Rahmat Hidayat, APMSI, yang tadi juga sudah menjelaskan mengenai kemudahan-kemudahan dan juga pelayanan-pelayanan yang memang dilakukan oleh Dukcapil Kota Bekasi. Pak Taufik, ini juga masih ada kendala nih di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan NIK yang tidak valid. Mungkin bagaimana Dukcapil Kota Bekasi, Pak, dalam melayani masyarakat? Baik, rekan Dakta dan seluruh warga masyarakat yang saat ini mendengarkan, untuk masalah NIK yang dianggap tidak valid, perlu kami jelaskan beberapa hal. Yang pertama, data layanan yang saat ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada lembaga-lembaga layanan, baik itu perbankan, BPJS, perpajakan, imigrasi, dan lain sebagainya, itu adalah data yang sama dan terintegrasi di server nasional bersama data yang kami akses dan kami lakukan pelayanan terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Artinya, ketika terjadi kendala, berarti kendalanya itu ada di dua sisi. Apakah hubungan antara lembaga layanan dengan Kemendagri servernya, ataukah hubungan antara server Kemendagri dengan kami yang di daerah di Dukcapil. Nah, kami seringkali menemukan saat ini memang kendala-kendala teknis itu terjadi akibat data yang belum, misalnya baru pindah, kemudian baru revisi data kependudukannya. Nah, sementara data yang diakses itu biasanya kan dari data konsolidasi bersih. Data konsolidasi bersih itu update-nya memang setiap saat ada penunggalan, tetapi rilisnya itu per 6 bulan. Nah, jadi kemungkinan saja ketika di antara 6 bulan itu melakukan perubahan, warga akhirnya ada yang terkendala secara database. Nah, untuk melakukan pelayanannya, kami sudah pecah layanan konsolidasi itu di 12 kecamatan. Silakan warga sesuai KTP-nya datang ke kecamatan. Nanti petugas kami akan bantukan untuk melakukan konsolidasi melalui aplikasi Siap Kemendagri. Nah, untuk dikonsolidasikan di sana, kemudian nanti sebagai buktinya warga bisa memohon cetak biodata. Cetak biodata WNI. Karena biodata WNI itu juga merupakan alat bukti, ya, alat bukti bahwa data warga negara itu sesuai dengan database yang ada pada server Kemendagri. Nah, itu yang langkah itu nanti si biodata itulah yang bisa dibawa ke lembaga layanan. Misalnya ke BPJS atau misalnya ke perbankan. Nah, ketika perbankan atau BPJS ternyata juga masih belum update, masih belum bisa sesuai datanya, maka tugasnya itu ya dari sisi pemberi layanan itu harus berkoordinasi langsung ke server Kemendagri pusatnya sehingga datanya bisa sesuai. Itu yang kami berikan layanannya. Jadi tidak perlu datanya harus datang ke dinas atau harus datang kemana-mana, cukup datang ke kecamatan. Minta dikonsolkan, kemudian nanti diberikan biodata WNI, kemudian datang ke lembaga layanan. Nah, terus ada juga di antara itu yang memang istilahnya data tidak aktif atau invalid, yang betul-betul itu datanya tidak aktif dan invalid. Nah, itu memang harus membutuhkan konsolidasi khusus yang dilakukan di Dinas Kependudukan. Tapi itu biasanya nanti dari kecamatan akan mengarahkan. Ketika nanti tim di kecamatan itu, operator kami yang di sana tidak bisa memberikan konsolidasi di sana dengan langkah-langkah yang mereka miliki, maka mereka akan mengarahkan ke kecamatan. Nah, jadi kalau misalnya ada warga yang merasa dipingpong dari kelurahan datang ke kecamatan, dari kecamatan disuruh ke dinas,
ini harus dilihat juga apakah penanganannya sudah sesuai dengan SOP dan mekanisme yang kami tetapkan atau belum. Karena tadi ada layanan yang memang tidak ada di kelurahan, tapi warga datangnya ke kelurahan. Akhirnya warga merasa harus dipingpong karena harus datang ke kecamatan atau harus datang ke dinas. Demikian pula nanti di sana di dinas, di kecamatan, ada beberapa hal yang memang sebetulnya tidak bisa diselesaikan di kecamatan, tetapi harus diselesaikan di dinas, maka warga disuruh ke dinas. Nah, hal-hal seperti ini untuk mengkonfirmasinya tadi, sampaikan saja langsung, tanyakan saja langsung melalui WhatsApp center, sehingga tidak ada lagi nanti yang tiba-tiba udah datang merasa dipingpong. Jadi sebelum mengambil langkah, konfirmasi, cek di media sosial, lihat mekanismenya di website kami sudah sangat lengkap, standar pelayanan itu kami sudah tayangkan di sana, bisa dilihat dari mulai bagaimana syarat ketentuan, berapa lama waktunya, kemudian bagaimana mekanismenya, kami sudah tayangkan semua di sana. Demikian, Mas. Baik, artinya memang untuk masyarakat yang NIK-nya tidak valid ini tinggal datang saja ke kecamatan ya, Pak Taufik ya? Betul, betul. Baik, Pak Taufik, ini kan Kota Bekasi juga sudah memiliki Perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan nomor 10 tahun 2021. Bagaimana Pak terkait dengan hal ini Pak Taufik? Silakan. Nah, baik. Jadi rekan Dakta dan warga Kota Bekasi yang bijak dan cerdas, saat ini memang pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan Perda nomor 10 tahun 2021 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Perda ini mengatur berbagai kebijakan-kebijakan yang sifatnya perubahan atau tambahan dari kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Terakhir kami mengacu kepada Perda nomor 7 tahun 2015. Nah, saat ini Perda tersebut karena mengacunya kepada peraturan-peraturan yang lampau dan di tahun 2017, 18, 19 itu termasuk 2020 itu ada kebijakan-kebijakan baru terkait dengan syarat, ketentuan layanan, kemudian terkait dengan mekanisme, proses, dan berbagai hal lainnya yang memang terkait dengan kebijakan. Oleh karena itu kami melakukan penyesuaian. Tapi ada hal yang memang khusus di dalam Perda ini, menyangkut dengan, pertama, ada di sana kami memberikan peran kepada RT RW untuk membantu langkah kami memverifikasi laporan kelahiran, kematian, pindah dan datang. Lampin. Nah, nanti itu kami sedang siapkan aplikasinya, nanti RW itu bisa memverifikasi. Jadi ketika Perpres bicara RW tidak perlu lagi menerbitkan surat keterangan pengantar RT RW, tetapi nanti warganya memang harus melapor ke RT RW untuk bisa diverifikasi lampinnya oleh RT RW. Nah, kemudian yang kedua juga di sana kami menetapkan dalam Perda tersebut terkait dengan adanya sanksi sosial bagi warga yang tinggal di Kota Bekasi tapi tidak memindahkan status kependudukannya ke Kota Bekasi. Jadi kami kan di Kota Bekasi memiliki berbagai layanan yang berbasis NIK. Misalnya contoh PPDB, ya kemarin PPDB online itu untuk pendidikan. Kemudian di kesehatan kami juga menetapkan sekarang ini Universal Health Coverage untuk BPJS, yang itu juga diberikan kepada masyarakat berdasarkan NIK. Nah, kemudian juga kami memberikan mungkin bantuan-bantuan sosial lainnya, baik itu bantuan dari sisi ekonomi, kemudian dari UMKM dan lain sebagainya. Itu ada berbasis NIK. Nah, ketika warga tinggal di Kota Bekasi nggak punya NIK Kota Bekasi, maka akan terhambat dalam mendapatkan layanan-layanan tersebut. Nah, dan yang terakhir tadi, komitmen kami dalam memberikan layanan secara daring kepada masyarakat, ini terus kami tanamkan di dalam Perda tersebut, sehingga ini menjadi komitmen pemerintah Kota Bekasi untuk terus meningkatkan layanan kependudukan. Itu ada beberapa hal yang memang penting dalam Perda tersebut untuk diketahui. Pak Taufik, ada yang ingin bertanya di 081511107107 melalui telepon. Ada Pak Heri Koswara. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Pak Abdullah. Oh, Pak Abdullah ya. Baik. Ya, silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Taufik. Senang sekali bisa interaksi dengan Kepala Dinas Capil Pak. Ini Pak, saya ingin menyampaikan mengenai masalah yang dihadapi anak saya Pak. Jadi anak saya tuh pas umur 17 tahun, dia bikin KTP elektronik ya, pendataan istilahnya gitu.
Nah, terus KTP-nya jadi. Nah, cuma masalahnya di KTP-nya itu salah data entry-nya petugasnya. Jenis nama Ahmad, jenis kelamin perempuan. Akhirnya kita balik. Ya kan, diperbaiki itu KTP-nya berjenis kelamin laki-laki. Ya kan, udah. Nah, terus anak saya bikin SIM ke Polres. Nah, begitu bikin SIM dicetak, jenis kelaminnya masih wanita. Anak saya bilang ke petugas Polres, petugas Polres, Pak, ini kok jenis kelaminnya masih wanita. Kata petugas Polres, ini Pak, saya berdasarkan data dari Dukcapil. Mau jadi potong dulu Pak, sorry Pak, dari Dinas Dukcapil gitu kan. Jadi kita nih bisa, saya pikir itu alasan pihak Polres itu masuk akal Pak, karena kan pihak Polres itu kan dapat data dari Dukcapil. Nah, lalu saya balik ke Dukcapil. Saya bilang, Mbak, ini gimana Mbak? Katanya udah diperbaiki datanya. Datanya online. Kalau memang online, harusnya ketika di-enter semua itu selesai. Lalu saya dikasih surat pengantar. Disuruh ke Polres, suruh balik lagi, perbaiki. Terus saya tanya, ini database anak saya udah diperbaiki belum? Jangan sampai nanti kalau misalnya anak saya mau bikin paspor ke imigrasi, harus balik lagi minta surat pengantar. Ini namanya bukan online. Saya bilang, Anda ngerti nggak apa yang dimaksud dengan online? Saya bilang, kalau begini berarti database itu belum diperbaiki, gitu. Nah, akhirnya, terus sampai anak saya itu, Pak, kebenaran lagi ada tugas kampus, dia pengen belajar tentang bursa, ketika dia pengen daftar, nggak bisa, karena datanya masih perempuan. Saya bilang, ini gimana sih Anda yang salah, tapi kok Anda nggak bisa perbaiki masalahnya, gitu, updating. Nah, saya dulu sempat suruh anak saya keluhan di medsos, cuma karena anak saya tipenya orang nggak mau ribut-ribut gitu, hari ini nggak pernah diangkat. Dia bilang, kamu ini aja sama Dirjen Dukcapilnya, biar jadi perhatian gitu, bahwa updating datanya ini bermasalah. Gitu. Kayak di bank, Pak. Di bank kalau kita Bapak enter satu, tak, itu seluruh Indonesia, Pak, berubah. Ya. Di Polres berubah gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Abdullah. Baik, Pak Abdullah. Ya, ini sama persis apa yang saya jelaskan sebelum Pak Abdullah berbicara. Saya sampaikan bahwa betul memang data yang kami olah dari daerah ke pusat itu servernya satu Pak di Kemendagri. Nah, tetapi memang ada update data yang sifatnya konsolidasi bersih. Nah, inilah yang seringkali membuat antara data di titik layanan dengan data yang ada di server kami itu berbeda. Makanya tadi Pak, kami sering terbitkan yang namanya biodata WNI sebagai pendukung, ya, sebagai pendukung karena memang tadi Pak di luar sana memang sering terjadi di bank. Sudah diupdate dari kami di sananya belum? Ya iya, karena memang bank mengakses dari Kemendagri, proses di Kemendagrinya itu penunggalan dan lain sebagainya juga kami tidak bisa menyampaikan tadi ketika di enter di sini langsung berubah di sana, itu kan dalam prosesnya tidak semudah itu. Pasti ada langkah-langkah lain seperti halnya verifikasi penunggalan yang dilakukan dan lain sebagainya, sehingga diakses oleh lembaganya memang agak terlambat, Pak. Tapi kami mohon maaf, nanti bisa Pak Abdullah langsung menghubungi ke WhatsApp center kami untuk kita tindak lanjuti, untuk kami tahu nanti nik anak Bapak yang memang bermasalah ini, dan nanti kami langsung tindak lanjuti lagi ke Kemendagri sekaligus ke servernya di sana. Karena memang tadi Pak, mohon izin ada langkah yang kita nyangkutnya selalu di server. Nah, inilah yang memang membuat warga itu komplainnya pasti ke Dukcapil, tapi tadi kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya warga karena warga membutuhkan cepat, tetapi dari kaminya juga memang tidak bisa memproses secara langsung. Ada konsolidasi bersih yang dilakukan dan itu memang prosesnya 6 bulan, Pak. Sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian. Baik. Artinya memang nanti tinggal WhatsApp saja ya Pak Taufik ya ke 0183555599 ya. Iya, betul. Baik. Nanti silahkan sampaikan nik anak bapaknya, nanti kita coba cek lagi di database kami berikan nanti langkah-langkahnya. Demikian, Pak. Pak Taufik, waktu kita juga sudah habis ini ya. Kalau ngomongin masalah administrasi kependudukan juga tidak cukup waktu 1 jam ini Pak Taufik. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan? Ya, baik. Terima kasih rekan Dakta dan warga Kota Bekasi yang
bijak dan cerdas yang mendengarkan Radio Arta. Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan pelayanan. Di tengah berbagai kelemahan, kekurangan, dan lain sebagainya, kami tentunya juga berharap adanya kerjasama yang membangun dari warga masyarakat, sehingga kami juga mendapatkan input yang tepat dan bermanfaat bagi kami. Jadi tidak sekedar hanya menyampaikan di medsos tanpa solusi, ditembak sama netizen kesana kesini, akhirnya menjadi viral, tetapi solusinya tidak ketemu. Nah, silakan warga Kota Bekasi, siapapun yang memiliki keluhan terhadap Adminduk layanannya, silakan menghubungi tadi nomor WhatsApp center kami dan melalui media sosial kami, sehingga kami bisa langsung tindak lanjuti. Dan tidak perlu lagi menunggu lama tadi, 1 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam memang Bapak, Ibu, misalnya warga Kota Bekasi belum ditanggapi, itu silahkan langsung ke kontak nomor telepon saya. Ya, saya sebut saja nomor telepon saya di sini, 0811 818 303. Dan ini adalah nomor telepon aktif saya, ya. Walaupun memang responnya pasti saya harus menyampaikan kepada warga dulu, kepada tim URC dulu untuk bisa memberikan jawaban. Tapi kami pastikan kalau memang ada keterlambatan di WhatsApp Center, silakan hubungi saya. Ya. Dan ini merupakan komitmen saya untuk terus melakukan perbaikan, perubahan, ya, dalam pelayanan Adminduk. Termasuk juga apabila menemukan oknum-oknum di lapangan, segera hubungkan langsung ke WhatsApp Center kami untuk kami tindak lanjuti. Kami tidak akan tinggal diam, kami akan proses sesuai dengan ketentuan, termasuk sampai kepada penjatuhan sanksi terhadap oknum-oknum tersebut. Jadi tidak ada lagi yang namanya kata mempersulit pelayanan kependudukan, tapi komitmen kami adalah untuk terus memberikan kemudahan dalam pelayanan kependudukan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik sudah berbincang bersama dengan Dakta. Semoga inovasi dan juga ini perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Bekasi ini juga semakin baik dan juga masyarakat semakin dipermudah ya Pak ya terkait dengan pelayanan kependudukan. Terima kasih Pak Taufik, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.